Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ini adalah kisah yang dialami @Fitria Muhammad 20. Dan aku akan menceritakan ini seolah-olah aku adalah dia yang mengalaminya. Kalau nggak salah, ini terjadi di tahun 2014, pas umurku 17 tahun. Ini adalah tahun pertama aku masuk ke dalam dunia kerja. Aku kerja di sebuah apotik BUMN, daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Aku diceritakan satpam di sana. Katanya, dulu gedung 3 lantai itu ada kisahnya. Jadi, dulu yang punya gedung itu orang Cina yang kaya raya. Terus juga punya usaha. Nah, katanya orang itu sepertinya punya pegangan atau ada sesuatu. Kalau nggak salah, orang itu menanam sesuatu atau bisa dibilang tanam goib, atau menyimpan salah satu sosok di gedung itu. Suatu hari, sampailah orang Cina itu menjual gedung berlantai 3 ini ke apotik BUMN. Dan sampai sekarang, makhluk gaib itu masih tertanam di gedung itu dan sering mengganggu. Fungsi gedung lantai 3 itu sekarang, di lantai 1 digunakan sebagai apotek, lantai 2 sebagai klinik dokter umum, dan lantai 3 gudang yang gak terurus. Dari awal masuk sih, aku alhamdulillah gak pernah diganggu, sedangkan dengar temanku, mereka pernah diganggu. Kebanyakan gangguannya kayak suara benda jatuh, telepon bunyi sekitar jam 1 malam dari lantai 2. Padahal saat itu klinik tutup jam 10 malam. Auto kaget dong waktu itu. Dan banyak macem-macem kejadiannya. Dan pas aku dapat ke bagian jaga malam, itu pertama kalinya aku jaga berdua sama temanku yang non-muslim. Kejadiannya sekitar abis subuh. Aku masih ngantuk waktu itu dan coba tidur sambil duduk di depan. Tiba-tiba ada suara nangis dong. Jelas banget itu aku bangun dan langsung nanya ke teman. Kebetulan dia lagi di belakang. Sebut saja Tony. Ton, lu denger gak? Tony, iya, gue denger udah dari tadi. Sumpah aku tambah kaget dan langsung kabur keluar gedung. Alhamdulillah ada satpam. Ya bisa dibilang agamis banget orangnya. Aku pun menceritakan kejadian tadi dan mempraktekkan suaranya itu, suara yang tadi aku dengar. Kayak orang nangis jelas dan kenceng gitu. Kata satpam, oh itu mah jauh, udah gak usah takut. Sumpah waktu itu aku takut banget. Karena itu pengalaman pertamaku. Bahkan saking takutnya aku sholat subuh, dari ngambil air wudhu sampai sholat ditungguin sama Tony.